Asikalai bineng secara harfiah berarti cara berhubungan suami istri. Akar kata serupa juga dipakai masyarakat petani sawah di awal masa tanam. Karena padi dan sawah diibaratkan istri, maka suamilah diberi otoritas untuk menggarap dan menanam. Karena ajaran lahir di masa kuatnya paternalistik dan belum ada gerakan persamaan gender, makanya ajaran kitab persetubuhan Bugis ini lebih banyak ditujukan kepada suami. Kitab ini paham betul emosi perempuan dan karena perasaan malunya mereka amat jarang menjadi inisiator. Inilah yang sekaligus menjelaskan mengapa ilmu tarekat atau tasawuf seks ala Bugis Makassar ini diajarkan terbatas ke calon mempelai pria, memilih momentum beberapa hari sebelum akad nikah. Setelah pengetahuan mandi, berwudu, dan salat sunnah lalu tafakur bersama yang disebut nikah batin, maka sampailah pada tahapan lelaku praktis, cumbu rayu, penetrasi, dan masa pasca berhubungan. Karena konsep Asikalai Binek mengedepankan ideologi dan tata krama, disarankan agar sebelum aktivitas penetrasi dimulai dilakukan dalam satu sarung, atau kain tertutup masyarakat Bugis, seperti dikemukakan Christian Peras dalam bukunya, Manusia Bugis, Oxford, Blackwell, 2006, memang memiliki sarung khusus yang bisa memuat sepasang suami istri. Sarung jenis ini tentu sangat susah didapat di pasar-pasar sandang kebanyakan. Namun toh, selimut bisa menjadi alternatif. Buku ini menggunakan istilah makarawa, meraba, dan manyonyo, mencium, untuk tahap foreplay. Ini dengan asumsi pihak pria sudah mengetahui 12 titik rangsangan, dan rangkaian mantra, pado angeng. Meraba lengan adalah titik pertama yang disarankan di karawa, sebelum meraba atau mencium titik-titik lainnya. Pelima, telapak tangan, sadang, dagu, eda, pangkal leher, dan cekong, tengkuk, adalah sejumlah titik yang dalam buku ini direkomendasikan di karawa dan dinyoyo di tahap awal foreplay. Setelah bagian badan tubuh, mulailah masuk di sekitar muka. Titik rawan istri di bagian ini disebutkan buung, ubun-ubun, daculing, daun telinga, lawa ening, perantara kening dia atas hidung, lalu ingre, bagian depan hidung. Di titik ini juga disebutkan, tahapan di bagian badan sebelum penetrasi langsung adalah pangolo, buah dada, dan pusi, pusar. Dalam foreplay berupa makarawa dan manyonyo ini, buku menyarankan tetap tenang dan mengatur irama nafas. Karena kitab persetubuhan ini sangat dipengaruhi oleh ajaran fikih al-jima atau ajaran berhubungan seks suami istri dalam syariat Islam, maka proses menahan nafas itu direkomendasikan dengan melafalkan zikir dan menyatukan ingatan kepada Allah Ta'ala. Apakah melafalkan zikir itu bersuara? Tentulah tidak. Zikir dan mantra dalam bahasa Bugis itu dilafalkan dalam hati. Dalam komentar penulis buku ini, menyebutkan, ejakulasi dini oleh pria banyak terjadi karena pikiran suami terlalu fokus ke pelampiasan untuk mencapai klimaks. Perlu diketahui, seperti ajaran agama Islam, kitab Asikalai Bineng bukan seperti buku-buku lain yang mengajarkan gaya dan teknis bersenggama dan melampiaskan nafsu belaka. Laiknya ibadah, inti dari ajaran Asikalai Bineng adalah mengelola nafsu birahi ke arah yang lebih positif dan bermanfaat secara spiritualitas. Bukankah seperti kata Nabi Muhammad SAW usai memenangkan perang Badar, kepada sahabatnya yang bersuka, diberi peringatan, bahwa perang Badar belum ada apa-apanya. Perang terbesar manusia muslim adalah bagaimana menahan hawa nafsu. Dan nafsu yang amat sulit ditahan oleh manusia secara pribadi adalah nafsu birahi setelah nafsu amarah, emosi kejiwaan. Di bagian lanjutan tulisan ini, nantinya akan mengulas beberapa lafalan teknik menahan nafas. Namun, bagian lain halaman buku itu juga diberikan tips praktis untuk mengetahui apakah seorang suami siap berhubungan seks atau tidak, maka disarankan bagi pria untuk mengangkat tangan kirinya, lalu menghembuskan nafas dari hidung. Jika nafas yang keluar dari lubang hidung kanan lebih kuat berhembus, maka pertanda kejantanan yang bangkit. Namun jika hembusan dari lubang kiri lebih kuat,
maka sebaiknya sang suami menunda lebih dulu. Hal 141. Dalam keyakinan kebatinan Bugis, nafas hidung yang lemah dan kuat berkaitan langsung dengan ilmu kelaki-lakian atau kejantanan seorang pria. Asikalai Bineng bukanlah ilmu pelampiasan hasrat biologis sebagai wujud paling alamiah sebagai makhluk saja. Penulis menggunakan istilah tasawuf alai binengenge untuk menjelaskan kedudukan persetubuhan yang lebih dulu disahkan dengan akad nikah dan penegasan kedudukan manusia yang berbeda dengan binatang saat melakukan persetubuhan. Ini juga sekaligus wujud penghormatan dan menjaga martabat keluarga dalam kerangka mendekatkan diri kepada Allah. Pada bagian awal bab tata laku hubungan suami istri, Muhlis mengomentari 1 dari 7 manuskrip Asikalai Bineng yang menjadi rujukan utamanya menulis buku ini.